semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada kesempatan kali ini Ustazah akan sedikit menerangkan mengenai kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke, boleh semuanya solih-solihah buka bukunya halaman 49. Oke, Nabi Ibrahim alaihissalam, sudah pernah ada yang dengar belum cerita dari Nabi Ibrahim? Oke, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah putra Azar atau tarikh keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Ibrahim dilahirkan di sebuah tempat bernama Paddan Aram dalam kerajaan Babylon, yang waktu itu diperintah oleh seorang raja bernama Namrud bin Kan'an. Oke, kerajaan Babylon pada masa itu termasuk kerajaan yang makmur. Rakyat hidup senang, sejahtera dalam keadaan serba cukup segalanya. Akan tetapi mereka tidak mengenal Tuhan Sang Pencipta mereka yang telah memberi karunia mereka dengan segala kenikmatan dan kebahagiaan di dunia. Persembahan mereka adalah patung-patung yang mereka pahat sendiri dari batu-batu atau terbuat dari lumpur dan tanah. Nauzubillah min dzalik ya. Kemudian raja mereka, Namrud bin Kan'an tadi, adalah raja yang sangat zalim. Semua kehendaknya harus terlaksana dan segala perintahnya merupakan undang-undang yang tidak dapat dilanggar atau ditawar lagi. Jadi semua kehendak raja tersebut harus terlaksana dan terpenuhi. Kekuasaan yang besar yang berada di tangannya dan kemewahan hidup yang berlebih-lebihan menjadikan raja tersebut tidak puas dengan kedudukannya sebagai raja. Ia merasakan dirinya sebagai Tuhan. Dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Nabi Ibrahim alaihissalam diutus Allah Subhanahu wa taala untuk meluruskan kezoliman Raja Namrud dan juga berdakwah kepada rakyatnya. Nabi Ibrahim alaihissalam yang sudah berketetapan hati hendak memerangi syirik dan persembahan berhala dalam masyarakat kaumnya dan juga membersihkan semua berhala-berhala yang ada. Sejenak Nabi Ibrahim alaihissalam ragu akan ketetapan hatinya. Nabi Ibrahim alaihissalam pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala langsung memperkenankan permohonan Nabi Ibrahim. Kemudian diperintahkanlah ia menangkap 4 ekor burung. Setelah memperhatikan dan meneliti bagian tubuh-tubuh burung itu, memotongnya menjadi berkeping-keping, mencampur baurkan, kemudian tubuh burung yang sudah hancur, luluh dan bercampur baur itu diletakkan di atas puncak setiap bukit dari 4 bukit yang letaknya berjauhan satu dari yang lain. Setelah dikerjakan apa yang telah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkannya lah Nabi Ibrahim memanggil burung-burung yang sudah terkoyak-koyak tubuhnya dan terpisah jauh. Dengan izin Allah dan kuasa Allah, datanglah berterbangan 4 ekor burung itu dalam keadaan utuh, bernyawa seperti sedia kala. Dengan demikian hilanglah semua keraguan iman dan keyakinannya bahwa kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun di langit atau di bumi yang dapat menghalangi atau menentangnya, dan hanya kata kun yang difirmankan olehnya, maka terjadilah apa yang dikehendakinya. Fayakun. Begitu. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam merasa ragu atas keyakinannya, maka Allah menguatkan kembali keyakinan dan menghilangkan rasa ragu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada ayah kandungnya, karena pada saat itu Azar, nama ayah Nabi Ibrahim, juga menyembah berhala. Ia adalah pedagang dari patung-patung itu bahkan. Jadi Azar tadi adalah ayah dari Nabi Ibrahim yang membuat patung-patung yang disembah oleh kaumnya saat itu. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam merasa bahwa kewajiban pertama yang harus ia lakukan sebelum berdakwah kepada orang lain adalah menyadarkan terlebih dahulu ayah kandungnya tersebut. Namun Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam, marah mendengar nasihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Marah mendengar nasihat-nasihat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ayahnya tidak mendengarkan apa yang telah dikatakan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim
berhala. Nabi Ibrahim sangat sedih karena ayahnya tidak mau mendengar nasihat dakwah Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim merancang akan merusak semua dagangannya, merusak semua patung-patung itu. Nabi Ibrahim akhirnya didatangkan kepada hakim. Pada hakim tersebut Nabi Ibrahim menjelaskan bahwa patung-patung itu tidak mampu menyelamatkan dirinya. Bagaimana mereka mau menyelamatkan penduduk? Jadi Nabi Ibrahim menjelaskan kepada hakimnya, ya, patung tersebut menyelamatkan dirinya sendiri aja tidak bisa, apalagi menyelamatkan kaumnya. Untuk apa disembah lagi? Begitu kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian mengetahui bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam yang merusak patung-patung itu, maka marahlah sang raja tadi, Raja Namrud. Maka diputuskannya Nabi Ibrahim dihukum dibakar hidup-hidup. Kasihan ya Nabi Ibrahim, ya. Kemudian Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim sebagai bukti nyata akan kebenaran dakwah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Api yang seharusnya panas dan membakar tubuh Nabi Ibrahim, namun berubah menjadi sejuk dan tidak mampu membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertolongan Allah diberikan kepada siapa saja yang Allah hendaki. Yang memohon pertolongan hanya kepada Allah dengan tulus dan ikhlas. Begitu juga Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim memohon pertolongan kepada Allah, maka datanglah pertolongan Allah, datanglah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga pelajaran kita mengenai kisah keteladanan Nabi Ibrahim dapat juga diteladani oleh kita. Jadi, sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mungkin sekian video dari Ustazah, kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.